Ibu ini sabar ketika melaksanakan sholat, sabar ketika melaksanakan puasa, sabar dalam ketika menutup aurat. Maka itu termasuk daripada bagian sabar. Sholat berat nggak? Berat. Berat nggak sholat? Berat. Makanya kalau ibu-ibu bersabar, insya Allah akan masukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Bersabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam mentaati Allah, sabar untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah. Maka ini semualah yang nanti akan bisa memasukkan ibu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat ada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena pahala sholatnya. Betapa sering ibu sholat tetapi ibu tidak khusyuk. Begitu ibu takbir Allahu Akbar, yang ibu ingat apa? Di mana tadi dompet saya? Kunci kereta saya di mana? Iya kan? Kompor, api kompor belum dimatiin. Iya kan? Maka berat kalau ibu-ibu ini mau masuk surga dengan mengharapkan dari sholat. Karena betapa sering kita sholat itu tak khusyuk. Maka ada orang nanti yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena pahala sholatnya. Ada orang yang nanti Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena pahala puasanya, bukan karena tahajudnya, bukan karena sunnah duhanya, bukan karena sunnah qobliyah atau ba'diyah, tetapi karena apa? Karena kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam taat, sabar untuk tidak bermaksiat. Maka itulah yang nanti pahalanya tanpa batas, dan pahala itulah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Para ulama menyebutkan di dalam satu riwayat, ada satu kelompok dari hamba Allah nanti di hari akhirat, ketika mereka sudah berada di depan pintu surga, kemudian mengatakan kepada malaikat penjaga surga, izinkan kami untuk masuk ke dalam surga Allah. Malaikat bertanya, wahai hamba Allah, bukankah amal kalian belum ditimbang? Kata malaikat, iya. Tapi kata hamba-hamba Allah itu, apakah engkau tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat heran. Kata malaikat, ayat mana yang saya tidak baca daripada ayat-ayat Allah? Semua sudah saya baca. Kalau begitu tolong sebutkan ayat mana kira-kira yang saya tidak baca. Maka dibacakan ayat tadi. Apa kata mereka? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Maka kata malaikat, kalian benar, maka silahkanlah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab lagi amal mereka. Maka itulah harapan kita ke depan. Maka ibu-ibu bersabar dalam menjalani kehidupan dunia ini sesulit apapun. Jangan pernah ibu-ibu ini mengorbankan keimanan, mengorbankan ketakwaan demi meraih jabatan, demi meraih pangkat, demi meraih dunia yang tidak seberapa ini nilainya. Dunia ini hanya bersifat sementara. Begitu kan? Sebagaimana kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, melainkan kehidupan yang bersifat menipu, melainkan kehidupan yang bersifat imitasi. Kalau ibu punya perhiasan, pilih mana, yang asli apa yang imitasi? Asli. Maka dunia ini adalah imitasi. Adapun kesenangan dia hanya bersifat fata morgana, hanya bersifat sementara. Di mana kesenangan yang sesungguhnya? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini bersifat sementara. Mungkin seminggu ini kita senang, minggu depan kita sedih. Begitulah silih berganti. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Maka kita harus bersabar. Memang dunia ini melelahkan, dunia ini sangat berat. Tapi ibu-ibu dengan iman dan takwa, kalau ibu bersabar di hadapan Allah, ya kan? Maka kesabaran itulah sabar dalam taat, sabar taat kepada suami, sabar dalam sholat, sabar dalam berpuasa Ramadan. Maka itu membutuhkan sabar. Apalagi taat kepada suami itu sangat berat, ibu. Berat gak? Berat. Taat pada suami berat. Berat sekali. Yot ni mana mengalus saja mah. Kadang-kadang gue permisi pi berat keluar ingin bagas kan? Iya. Itu. Tapi ibu mau nggak? Iya kan? Kalau ibu bersabar, cobalah sanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dunia ini melelahkan. Kapan, di mana kita nanti istirahat? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah tempat kita istirahat. Dunia ini bukan tempat istirahat bagi orang-orang beriman. Ini tempat kita berlelah-lelah.
Maka silakan ibu berlelah-lelah dalam sholat, dalam melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunnah, puasa Ramadan, zakat, berbakti kepada suami. Berat, melelahkan. Tapi inilah dunia tempat kita berlelah-lelah. Kapan kita nanti istirahat? Ketika kaki kita sudah menginjak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah meninggal dunia disebut orang yang sudah istirahat. Apa ayatnya Ustaz? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa Allah mengatakan orang yang sudah meninggal dunia itu jiwanya sudah tenang? Allah panggil irji'i, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggal dunia sudah tenang. Kenapa? Karena mereka sudah beristirahat. Istirahat dari mana? Istirahat dari dunia yang melelahkan ini. Orang sudah meninggal dunia tak perlu lagi memikirkan suaminya, istrinya, anak-anaknya, belanja hidup ke depan. Dia istirahat dari dunia yang melelahkan. Maka dunia adalah bersifat sementara. Maka jangan kita lalai oleh dunia. Maka pertahankan iman dan takwamu itu, karena itulah yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di dalam ayat surah Al-Baqarah 183 itu, bahwa puasa adalah bertujuan la'allakum, bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah. Penting gak takwa? Penting. Maka ibu-ibu kalau mau masuk surga, pegang kuncinya. Apa kunci untuk bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah takwa kita. Maka jangan lepaskan takwa ibu-ibu itu. Kalau kuncinya lepas, ibu tidak bisa masuk surga. Maka bertakwalah sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Pegang teguh kunci itu. Dalam bahasa Inggrisnya kata ibu ini, at all cost, by all means. Dengan segala resiko, dengan apapun. Jangan korbankan iman dan takwamu demi meraih dunia yang hanya bersifat sementara. Pertahankan iman. Bahkan walaupun nyawa kita harus menjadi taruhan. Kenapa? Karena hanya itu yang menjamin kita akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ibu-ibu bayangkan nanti kalau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibu-ibu ini, bagaimana kalau ibu nanti masuk surga? Ibu jalan sendiri. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu ini kalau nanti masuk surga Allah, amalnya sudah ditimbang, ibu jalan sendiri gitu. Tidak ada. Orang mau masuk surga itu tidak ada yang jalan sendiri-sendiri ibu-ibu. Jadi jangan ibu bayangkan kalau ibu nanti masuk surga itu jalan sendiri. Nggak ada orang masuk surga jalan sendiri. Jadi bagaimana Ustaz? Nanti orang masuk surga itu dengan beramai-ramai. Mana dalilnya Ustaz? Surah Az-Zumar. Apa Allah katakan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumar. Makanya disebut surah Az-Zumar. Apa artinya? Dimasukkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Zumar. Surah Az-Zumar. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan zumaro adalah jama'atan ba'da jama'atin, yaitu berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Maka nanti insya Allah kita akan masuk surga Allah dengan berkelompok dan berjamaah-jamaah. Maka nanti di hari akhirat Allah akan memanggil dengan para malaikatnya, mana orang-orang yang ahli duha. Ibu salat duha, salat duha. Kumpul. Maka berangkat satu kelompok orang-orang ahli duha. Maka dipanggil lagi, mana orang-orang yang ahli tahajud? Kumpul satu kelompok masuk ke surga Allah. Mana orang-orang yang suka menyantuni anak yatim piatu? Kumpul satu kelompok masuk surga Allah. Mana orang-orang yang suka berwakaf? Mana orang-orang yang berbakti kepada orang tua? Karena nanti masuk. Pertanyaannya bagi kita, ibu ahli apa? Ahli duha? Ahli tahajud? Ada tidak masuk? Kalau tidak, mari kita persiapkan. Ya kan? Kenapa? Karena Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah Al-Hasr, Allah mengatakan sebelum kita membahas puasa, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari kematian, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Kira-kira kalau ibu-ibu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, siap tidak? Tak siap. Jadi kapan siap? Ya, makanya harus disiapkan. Ya kan? Bukan kepanggilan itu bisa datang kapan saja. Jadi kapan kita siap? Maka kata Allah, persiapkan hari esok.
Kalau di dunia ini kita memikirkan bagaimana supaya hidup enak, kenapa kita tidak memikirkan dan mempersiapkan bagaimana supaya mati dengan enak? Maka ibu-ibu berinfak, berwakaf, bersedekah, beramal soleh, taat pada suami, dan segala macam amal-amal soleh yang lain. Kenapa? Karena memang di dunia ini ada kita bertujuan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Biama sobahat pahaloni ba aryarion. Kan ini tugasnya. Maka itu yang kita lakukan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal ibadah yang kita lakukan, baik duha, tahajud, sodakonya, infaknya, wakafnya, semuanya bertujuan satu. Seluruh amal baik yang wajib maupun sunnah, apa tujuannya? Bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Cuma itu tujuan daripada seluruh ibadah, apapun itu jenisnya. Maka jangan pernah lepaskan takwa itu. Ya kan? Pasti kita semua ingin menjadi penghuni surga, dan pasti kita tidak ingin menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena di neraka itu Allah katakan wa bi'sal masir, neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa Allah katakan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali? Karena di dalam neraka Allah katakan seringan-ringan siksa daripada Allah adalah dipakaikan kedua sandal dari api neraka, yang kalau sandal itu kita pakai maka melelehlah isi daripada, mendidih daripada otak kita. Bayangkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sepanas-panasnya aspal, sepanas-panasnya padang pasir di Timur Tengah, kalau kita injak, paling-paling yang meleleh hanya kaki. Tapi bayangkan di neraka Allah Subhanahu wa taala ada satu siksa yang paling ringan, yang kalau itu kita pakai bahkan isi otak kita ini mendidih dan meleleh. Sanggupkah kita? Maka kalau tidak sanggup, mari bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Nah, maka puasa ini adalah ibadah yang Allah wajibkan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi namar puason ibu-ibu nanggu hanya ita alak najolope mar puaso. Nabi Nuh berpuasa, Nabi Muhammad juga dulu berpuasa sebelum turunnya ayat surah Al-Baqarah 183. Bagaimana puasa Nabi Muhammad SAW dulu sebelum turunnya Al-Baqarah 183? Ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, maka sesampai di Madinah Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi di Madinah sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, puasa apa yang sedang kalian lakukan? Orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, kami berpuasa pada hari baik. Hari ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa. Maka kata Nabi Muhammad, Musa adalah saudaraku, maka aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi Muhammad berpuasa dan memerintahkan para sahabat juga berpuasa. Puasa apa itu, Ustaz? Itulah puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap di pertengahan bulan Hijriah. Namun setelah turun Quran surah Al-Baqarah 183, maka puasa Ayyamul Bid hukumnya menjadi sunnah. Ajang. Kita stop sebentar. Ya. Ya. Allah.